وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari di awal hari Ahad ini kita senantiasa memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya saya panjenengan semuanya bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, setiap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala bisa kita jalankan kesyukurannya, dan semoga dengan syukur tersebut Allah akan menambah dan menambah nikmat-nikmat yang lainnya. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan mulia uswatun hasanah suri tauladan kita semuanya dan besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai kelak pada yaumul qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kajian kita mumpung masih Syawal ini, saya mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu 'am wa antum bikhair. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah dan Ramadan sebelumnya diterima Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh makbul yang bisa berberat ketika kita pada yaumul qiyamah. Dan saya juga mohon maaf kepada panjenengan semuanya atas segala khilaf, disengaja atau tidak, ketika mungkin menyampaikan materi yang kurang pas kepada panjenengan semuanya. Mohon maaf yang sebesar besarnya, dan semoga kita di tahun depan bisa meraih bulan Ramadan kembali. Allahumma amin. Walaupun dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini tentang kitab Durus Safirah fi Ahwal Akhirah, kita perjalanan menuju negeri akhirat. Bab sebelumnya kita sudah membahas tentang Ashabul A'raf, siapa yang menghuni Al-A'raf, dataran tinggi antara surga dan neraka. Juga kita sebelumnya sudah membahas orang-orang yang bangkrut, kemudian Gusti Allah yang menanggung mereka, siapa saja sudah kita bahas. Hari ini kita masuk bab baru tentang Bismillahirrahmanirrahim, bab hadil atfalul musyrikin, bab tentang keadaan anak-anak yang masih kecilnya orang musyrik. Jadi secara umum orang-orang musyrik itu kan sudah jelas ya, nanti di akhirat apa masuk neraka. Gimana di surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya ahli kitab, orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam khalidina fiha, dalam keadaan kekal selama-lamanya. Bagaimana dengan keadaan anak-anak mereka yang masih kecil, belum balik meninggal dunia? Bagaimana keadaan mereka? Apakah seperti bapak-bapak mereka atau bagaimana? Ini akan diterangkan di kitab ini melalui ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi. Hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Bara bin Azib qala berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atfal muslimin. Suatu ketika Kanjeng Nabi ditanya tentang keadaan bayi-bayi atau anak-anak yang masih kecil orang Islam. Qala, maka Nabi Muhammad bersabda, hum ma'abaihim, mereka bersama bapak-bapak mereka, mereka bersama orang tua mereka. Dan terus anak-anak yang masih kecil ya, kalau tahun seperti itu yang belum balik, maka mereka kondisinya bersama bapak-bapak mereka. Tentu tidak muslim ketika sholat dari orang-orang anak-anak yang masih kecilnya Islam ikut bapak-bapak mereka
syi'ti asma'tuki tadhihim finnar. Kalau sampean mau, kata Rasulullah kepada istrinya, kalau sampean mau, saya akan perdengarkan kepada sampean raungan mereka di dalam neraka. Terus ngomong mereka disiksa dalam neraka itu, seandainya Siti Aisyah turun mau, akan diperdengarkan oleh Rasulullah ya, suara mereka ketika mendapatkan siksaan di dalam neraka. Ini juga menunjukkan bahwasanya anak-anak kaum musyrik juga di dalam neraka. Oke. Kemudian di hadis yang lain, ini hadis akhraja Abdullah bin Ahmad fi Zawaid al-Musnad, di dalam Zawaid al-Musnad di sanadih majhul. Ini juga sama. Hadisnya agak lemah nih. Ada ketidakjelasan perawi. An Ali bin Qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Sa'al Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika Siti Khadijah, istri pertamanya Nabi Muhammad, bertanya kepada Rasulullah, "An waladainillah," tentang kedua anak beliau lah yang mata fil jahiliyah. Jadi Siti Khadijah ini kan pernah berumah tangga sebelum dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Makanya ketika beliau menikah, ya kan? Berarti Rasulullah menikah dengan janda. Karena sebelumnya Siti Khadijah sudah berumah tangga dengan orang lain. Nah, beliau punya dua anak yang dari suami pertama, tapi meninggal dunia ketika masih kecil. Ya. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, "Huma finnar," dua anak tadi di dalam neraka. Falamma ra'al karahiyah fi wajhiha, ketika Nabi Muhammad melihat raut wajah istri beliau yang mungkin tidak senang dengan ucapan beliau tadi, karena di dalam neraka anaknya tadi yang kecil, faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, "La ra'aiti makanahuma la adghaitihima," ya, sekiranya sampai wahai Siti Khadijah melihat ya, kedudukan mereka keduanya ya, di dalam neraka, pasti sampean akan membenci keduanya. Seperti itu. Kalau kemudian Siti Khadijah berkata, "Fawalad dibingkan," wahai kanjeng Nabi, bagaimana kondisi anak-anak saya yang itu biologisnya dari jenengan, anak jenengan bagaimana, yang meninggal ketika masih kecil, ya kan? Nabi Muhammad punya anak masih kecil ya, seperti Ibrahim, Qasim, ya kan meninggal masih kecil, bagaimana? Seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Innal mu'minin wa auladahum fil jannah." Sesungguhnya orang-orang beriman dan anak-anak mereka di dalam surga. Wa innal musyrikin wa auladahum finnar. Sedangkan orang-orang musyrik dan anak-anak mereka di dalam neraka. Kemudian Nabi Muhammad membaca satu firman Allah di surat At-Tur ayat 21, "A'udzu billahi rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang beriman kemudian diikuti oleh anak turun mereka dalam keadaan keimanan, alhaqna bihim, kami akan menemukan mereka di dalam surga. Dan terus kalau ada seorang ayah, seorang bapak punya anak turunnya juga masuk Islam, tidak murtad, tidak pindah agama, cucunya juga sama memeluk Islam, maka semua rangkaian keluarga besar orang Islam itu akan alhaqna bihim, akan dipertemukan Gusti Allah di dalam surga Gusti Allah. Tentu saya hadirin, jangan khawatir kalau di dunia tadi mungkin bisa tempat dikarenakan apa meninggalkan jauh ya, namanya pati betul sekarang, ya kan? Karena meninggal dunia itu di mana kita meninggal dunia itu termasuk apa? Rahasia Gusti Allah. Makanya di akhir surat Luqman juga gimana itu? Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap jiwa tidak tahu di bumi mana dia meninggal dunia. Mungkin pas umroh dijemput Allah di sana, ya kan? Pas bilik-bilik ya kan? Kena sor, ya meninggal dunia.
finnar, ya. Keduanya adalah neraka. Di zaman jahiliyah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di antara kejahilian mereka, ya, kebodohan mereka itu adalah ketika mereka punya anak perempuan itu dianggap aib, sehingga karena dianggap aib, karena kenapa aib? Gak bisa dikengken berburu, gak bisa dikongkon perang, gak bisa angkat-angkat senapun abad, sehingga menurut mereka anak perempuan itu aib, sehingga mereka membunuh hidup-hidup anak yang masih kecil. Nah, biasanya yang bunuh itu bapak, tapi disebut hadis ini al-wahidah itu adalah orang perempuan dan ibu atau siapa aja perempuan yang membunuh hidup-hidup anak perempuan yang masih kecil, ya, keduanya di dalam neraka seperti ini. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadis Abu Dawud dengan sanad hasan berarti bisa digunakan hujjah. An Salamah bin Qais al-Asy'ari berkata, "Ataitu ana wa akhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Suatu ketika saya dengan saudaraku menemui berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami berkata, "Ummuna matat fil jahiliyah." Wahai kanjeng Nabi, ya, ibu kami meninggal dunia selama masa jahiliyah. Wa kanat haqqul qarib. Dan beliau itu selama hidupnya niku senang menghormat kepada tamu. Ya, tamu dugi Masya Allah, cepat semuanya. Ya. Wa qaslur rahim, dan beliau juga menyambung hubungan silaturahim. Intinya beliau adalah orang baik secara seserawangan dengan manusia, geraknya dengan manusia. Hablum minannasnya bagus. Wa innaha wa'dan ukhtan lana fil jahiliyah. Tapi beliau ini pernah mengubur hidup-hidup saudari kami selama jahiliyah. Dia punya saudari kandung, saudari kandungnya yang dikubur ibu dewe. Lam tablugul khilfa, yang usia saudari kami ini masih belum balik, 3 tahun, 5 tahun seperti ini. Mungkin kalau orang sekarang, kalau di zaman sekarang kena nama hamil, kena nama tadi hubungan disengaja dan yang lain, kena pasal nih, berhubung 3 orang kejahilian, udah paham dianggap tadi membawa nasib sial dan yang lain. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, al-walidatu wal maw'udatu finnar. Perempuan yang mengubur hidup-hidup, ya, anak yang tadi dan anak yang dikubur hidup-hidup perempuan itu finnar, keduanya di dalam neraka. Illa an tudrika walidatul Islam fataslam, kecuali, ya, orang yang mengubur hidup-hidup di bawah perempuan atau di sini ibunya tadi, ya, ketika dia menjumpai agama Islam, ya, bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia masuk Islam, itu nggak jadi masuk. Tapi kalau dia tetap dalam kejahiliannya, tetap dalam kemusyrikannya, maka dia tetap masuk neraka. Wa hadhihi ahadits tadullu ala annahu finnar. Dari rangkaian hadis 5 atau 6 hadis ini para bapak ibu yang dirahmati Allah, niki intinya menunjukkan bahwasanya anak-anak orang musyrik itu di dalam neraka. Niki napa kumpulan hadis ini, Pak. Kemudian hadis yang lain mungkin bertolak belakang dengan 5 atau 6 hadis yang kita baca sebelumnya. Niki hadis yang lain. Ya. Akhraj Ahmad bisanadin hasan. Imam Ahmad juga berikan hadis dengan sanad yang baik, hasan. An Hamzah binti Muawiyah, dari Hamzah putrinya Muawiyah bin Swarim qalat, berkata, haddatsana ammi, suatu ketika paman saya bercerita kepada saya. Beliau berkata, qultu, ya, saya berkata, ya Rasulullah, man fil jannah, wahai kanjeng Nabi, siapa orang yang akan menempati surga sekenawan mereka? Ya. Maka Nabi Muhammad menjawab, an-nabiyyu fil jannah, orang nabi akan masuk surga. Wasyahidu fil jannah, orang yang mati syahid juga masuk surga.
menunjukkan bahwasanya perempuan yang itu berhidup-hidup atau anak yang musyrik itu di dalam surga. Nanti insyaallah nanti ada pembahasan bagaimana mengkompromikan, bagaimana pendapat para ulama nanti insyaallah ada kita jelaskan. Jangan betul bingung. Wa akhrajal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dan hadisnya sahih karena Imam Bukhari yang meriwayatkan. An Samirah fi haditsil madam at-tawil, dari sahabat Samirah di dalam hadis yang panjang. Anna Rasulullah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu marra ala syaikhin, beliau melewati seorang syekh, orang yang sangat tua, tahta syajaratin, di bawah pohon. Terus Nabi Muhammad sudah ketika mimpi, mimpi dan mimpinya Nabi ini diwahyu, bukan sekedar nama bukan tidur. Kalau mimpi saya kan bukan tidur, kejar-kejar asu, ini bukan tidur, ini dapat hadiah macam-macam, bukan tidur nih. Kajian Nabi suatu ketika beliau mimpi, mimpinya ketemu dengan orang yang sepuh, dan orang sepuhnya itu berada di bawah pohon yang sangat rindang, seperti ini. Wahalahu wildan, dan di sebelah kanan beliau orang tua liwat banyak anak-anak kecil, banyak anak-anak kecil. Faqala lahu Jibril, maka sidat malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, hadza Ibrahim wa haula'i auladul muslimin wa auladul musyrikin. Hei Nabi Muhammad, beliau orang yang sepuh ini adalah Nabi Ibrahim. Ini adalah anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal dunia saat mereka masih kecil, dan juga anak-anaknya orang musyrik yang masih kecil meninggal dunia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin. Nabi para sahabat menguatkan ini sampai bertanya, wahai kanjeng Nabi, apakah di sekitarnya Nabi Ibrahim juga itu anak orang musyrik? Qala, maka Nabi menjawab, na'am wa auladul musyrikin. Ya, anak-anaknya di sekitar sinar Nabi Ibrahim adalah juga di situ ada anak-anak orang musyrik. Ini menunjukkan, hadis kedua ini juga menunjukkan bahwasanya anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia saat masih kecil belum balik itu juga bersama para nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih, berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, hadis Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang dhaif dari Siti Aisyah qala berkata, sa'altu atau sa'alat Khadijah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin. Suatu ketika Siti Khadijah bertanya kepada kanjeng Nabi tentang anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, hum ma'a abaihim, mereka bersama bapak-bapak mereka. Tsumma sa'altu ba'da dzalika, kemudian saya tanya kedua kalinya, maka Nabi Muhammad menjawab, Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Gusti Allah yang lebih mengetahui terhadap kondisi-kondisi mereka. Tsumma sa'altu ba'da ma istahkama Islam, kemudian saya tanya saat agama Islam ini sudah kuat, menguat seperti ini. Fanazalat ayat, kemudian Gusti Allah menurunkan ayat, wala taziru waziratu wisra ukhra, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dan terus anak orang musyrik itu tidak mungkin memikul dosanya orang lain, dewi-dewi. Maka Nabi Muhammad menjawab, hum 'alal qintarah aw qala fil jannah. Mereka anak-anak orang musyrik itu di atas qintarah. Napa qintarah ini? Dulu kita bahas belum pembahasan ini bahwa setiap orang Islam itu akan melewati titian neraka jahanam. Ada sirat, ada qintarah kan gitu. Sirat ini yang pertama, qintarah ini bagian yang kedua, seperti ini. Nah, kata Rasul di hadis ini, mereka berada di dalam jembatan yang kedua. Dalam redaksi yang lain ditambahkan fil jannah, di dalam surga. Jadi tetap orang-orang musyrik anak mereka ketika meninggal dunia dalam masih belum balik, tetap dalam riwayat ini menunjukkan di dalam surga. Kemudian dari hadis yang lain, hadis Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, sa'altu rabbi allahin min dzurriyyatil bashar alla yu'adzibahum fa'atanihim. Nabi Muhammad suatu ketika memohon kepada Gusti Allah, ya Allah,
Allah, saya mohon kepada panjenengan agar ya, Allahin itu adalah orang-orang yang senantiasa dalam kelalaian, dalam sedang gurau, dalam main-main, ya seperti itu. Dari anak-anak Adam, agar panjenengan ya Allah jangan mengazab mereka. Fa'atihim, maka Gusti Allah memberikan ya, mengabulkan doa saya. Kata para ulama, maksud dari Allahin di sini adalah hum al-atfal. Ya. Mereka adalah anak-anak kecil, karena anak kecil itu belum ada tanggungan untuk beban syariat. Ya. Mereka sukanya guyonan, sedang gurau, duwinan, ya seperti itu. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad minta kepada Gusti Allah agar anak atau cucunya Nabi Adam yang sedang gurau, yang duwinan, yang garis serius dalam kehidupannya, agar Gusti Allah tidak mengazab mereka dan Gusti Allah mengabulkan doanya kaitan ini. Kata para ulama, Allah ini adalah aulad, mereka adalah anak-anak yang masih kecil, atfal, seperti itu. Nah, kata para ulama, hadhihi al-hadis tadullu ala annahu fil jannah. Menurut beberapa rangkaian hadis kedua ini, bahwasanya orang-orang musyrik, anak mereka, anak-anak orang musyrik yang meninggal dalam masih kecil belum balik, mereka di dalam surga. Nah, ini kumpulan hadisnya seperti itu. Kemudian di potongan beberapa hadis berikutnya ini ada riwayat yang lain dari Sa'id bin Mansur, dari Salman, beliau berkata, "Atfalul musyrikin khadamu ahli jannah." Anak-anak musyrik yang meninggal dunia masih kecil itu sebagai pelayannya penduduk surga. Dan terus mereka di dalam surga menjadi pelayan. Jenengan di surga kepingin apa? Mereka yang pelayan jenengan. Niki ya seperti itu. Semuanya harus membantu ya, pelayan penduduk surga. Kemudian di riwayat yang lain dari Ibnu Jarir, dari Sabirah Allah berkata, "Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kami bertanya kepada Rasulullah tentang anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia." Maka Nabi Muhammad bersabda, "Hum khadamu ahli jannah." Mereka adalah pelayannya orang yang masuk surga. Kemudian di sini disebutkan hadis Bukhari Muslim Syekhan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad bersabda, "Annahu su'ila an atfal musyrikin." Nabi Muhammad ditanya tentang anak-anak orang musyrik. Qala, Nabi Muhammad menjawab, "Allahu a'lam bima kanu 'amilin." Gusti Allah yang lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian di sini Imam Suyuti menyebutkan, "Wa qad ikhtalafa an-nas qadiman wa haditsan fi atfal musyrikin al-aqwal." Ulama terdahulu dan ulama yang datang berikutnya niku tentang anak-anak orang musyrik yang mati ketika masih kecil itu berbeda pendapatnya. Bukan satu pendapat, karena juga banyak riwayat. Nah, di sini kita sebutkan pendapat pertama, annahum finnar lil ahadits al-masdar bima lil masdar biha lakinnaha dhaifah la taqumu bihi hujjah. Pendapat pertama, anak-anak orang musyrik yang meninggal ketika kecil, mereka masuk neraka. Karena hadis-hadis yang pertama kita baca tadi. Tapi hadis-hadis yang pertama kita baca itu dhaif, mayoritas dhaif, sehingga tidak bisa digunakan untuk sandaran hukum. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, al-qaul tsani, annahum fil jannah. Bahwasanya anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia sebelum mereka balik, mereka di dalam surga. Dari hadis al-Masnabiyah. Karena tadi rangkaian hadis yang kedua yang kita baca di bawah. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, "Wa huwa al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi sara ilayhi al-muhaqqiqun." Ya. Imam Nawawi berkata, ya, ini adalah madhab yang benar, yang sahih, yang dipilih ya. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami, ya kata Allah, tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa ya, manusia sehingga kami mengutus seorang utusan. Ini anak kecil meninggal dunia, belum ngerti apa-apa, masa disiksa ya. Seperti dia belum
dari utusan. Beda dengan bapak-bapak mereka sudah mengenal Kanjeng Nabi sebagai Rasul, tapi mereka tidak mau beriman seperti itu. Ini pendapat kedua. Kemudian di sini beliau sebutkan, Imam Nawawi menyebutkan, wa idza kana la yu'adzab al-aqil li kaunihi lam tablu da'wah fa ghayr al-aqil awla. Terus Nabi Muhammad itu di akhir zaman ya. Terus sebelum Nabi Muhammad itu ada Nabi Isa. Oke, Nabi Isa alaihissalam diutus Allah untuk menjadi Rasul. Nah, setelah Nabi Isa, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ini ada kekosongan waktu. Nah, kekosongan waktu ini dinamakan zaman fatrah. Zaman apa? Zaman fatrah, kekosongan tidak ada Nabi. Kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Makanya selisihnya antara tahun Masehi dengan tahun Hijriah berapa lama? Coba sekarang berapa? 1446 Hijriah. Masehi 2025. Sekitar 500-an ya, 500-an. Artinya antara Nabi Isa dilahirkan atau Nabi Isa ketika diangkat Allah lahir sampai Nabi Muhammad lahir, ini ada zaman kekosongan Nabi karena Nabi dan para ulama juga ini adalah zaman fatrah. Nah, ketika ada orang yang ditakdirkan Gusti Allah hidup dilahirkan di zaman fatrah ini, zaman kekosongan gak ada Nabi ini, maka tadi ketika mereka tidak menyembah Allah, niku masuk ke ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan mengazab, ya kan, sekelompok tahun sampai kami mengutus Rasul. Kata Imam Nawawi, kalau orang-orang yang hidup di zaman fatrah yang lebih 500 tahun ini tidak diazab Allah, padahal mereka punya akal, ya kan? Padahal mereka punya akal, mereka tidak diazab. Bagaimana dengan anak kecil, ya kan, yang belum berakal, yang belum bisa memahami syariat ini? Justru mereka juga tidak mungkin diazab. Kata Imam Nawawi seperti itu. Terus menurut Imam Nawawi, ya, kalau zaman fatrah saja benar diazab karena tidak ada Rasul, bagaimana dengan anak-anak yang belum memahami, yang belum berakal, ya kan? Justru mereka lebih utama untuk tidak diazab. Kurang lebih seperti ini. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga tentang anak-anak orang musyrik yang meninggal ketika kecil, annahum khadam ahlil jannah, bahwasanya mereka itu nanti dijadikan pembantu, dijadikan pelayannya penduduk surga. Sebagaimana bisa kita baca yang poin ketiga di bawah. Wa qalahu an-Nisfi fi bahr al-kalam an ahli sunnah wal jamaah. Dan ini menurut ulama Imam Nisfi, bahwasanya ini adalah namun sebagai keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Pendapat yang keempat, banyak pendapatnya, Masya Allah. Keempat, annahu fi masyiatillah la yukam alaihi bi syai'in min hadits sahihain. Bahwasanya ayat orang musyrik ini fi masyiatillah, dalam kehendak Gusti Allah. Kehendak Gusti Allah. Gusti Allah kalau berkehendak masukkan ke neraka nggih, masuk neraka. Nek Gusti Allah berkehendak memasukkan mereka ke dalam surga nggih, masuk surga. Ini sesuai dengan hadis Bukhari Muslim tadi yang kita baca. Allahu a'lamu bima yaf'alun. Gusti Allah yang lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Seperti ini. Nek Gusti Allah berkehendak masuk surga gimana surga? Gusti Allah berkehendak masuk neraka gimana neraka? Seperti ini. Wa hadza naqalu 'anil Hamadi wa Ibnu Mubarak wa Ibnu Rahawai wa Syafi'i wa naqalu an-Nisfi an Abi Hanifah. Terus pendapat ini adalah pendapatnya Imam Muhammad, Imam Ibnu Mubarak, Imam Ibnu Rahawai, Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah. Terus itu nama tergantung Gusti Allah. Kalau Gusti Allah
usianya. Seperti ini. Wa indina, ini pendapat beliau Imam Suyuti menangkai dari 5 pendapat sebelumnya. Wa indi, menurut Imam Suyuti, annahu la tunafi bainal ahadits bal naqulu bima dalla alaihi hadits sahihain annahu fil masyiah fa yamtahilun faman kutibat lahu as-sa'adah ata'a li dukhulin nar fa yaruddu ila al-jannah wa man kutibat lahu ash-shaqawah imtana'a fa yushab ila an-nar. Ini Imam Suyuti menurut saya pendapatnya situ nih, penggabungan dari semua riwayat yang ada. Nek mboten wong hebat mboten saged ngene. Terus nek orang hebat kan banyak riwayat, kemudian bagaimana bisa menggabungkan seluruh riwayat tanpa ada kontradiktif. Nah, itu orang hebat. Nek kita bingung menhabis bener apa? Sini usul, sini jadi pelayan apa? Seperti bingung. Tapi Imam Suyuti menyampaikan di sini bahwasanya dari riwayat yang sudah disebutkan tadi itu bisa digabungkan. Intinya adalah annahu fil masyiah. Anak-anak orang musyrik yang meninggal dunia masih kecil niku dalam kehendaknya Gusti Allah. Intinya di sini mereka dalam masyiah, ya, kehendaknya Gusti Allah. Ya. Kemudian fayamtahilun, kemudian mereka akan diuji, akan diberikan ujian. Beliau cuplikan di sini bentuk ujiannya. Faman kutibat lahu sa'adah atau ahli dukhulina. Kalau anak orang musyrik, contoh nih, si anaknya orang musyrik meninggal ketika kecil, seandainya dia dicatat di lauhul mahfuz, ya, kan di lauhul mahfuz itu seluruh kejadian ada. Jika dia tercatat menjadi orang yang sa'adah, orang yang bejo, ya, orang yang beruntung, ya, sama saya lanjutkan ketika belum dilahirkan, ya, saya panjatkan sebelum dilahirkan, malaikat kan dikengken nyebul, ya kan, mencatat 4 hal, ya kan, bikat birizkihi, wa ajalihi, ya kan, wa amalihi, wa syaqiyyun aw sa'idun. Ini sama oleh Gusti Allah. Malah malaikatnya di perut ibu kita masing-masing. Setiap bayi yang akan dilahirkan sudah dicatat dalam rahimnya, bikat birizkihi, jatah rezekinya berapa, ya kan? Bikat rezeki, maka ajaran juga sama. Umurnya nanti umur enten, ya kan? Gak mungkin sok tambah, gak mungkin sok umur. Semua ada catatannya. Ketika saya ngajarkan di dalam rahim ibu kita masing-masing. Bikat rezeki, wa ajali, wa amali, amal kita sudah ada catatannya. Wa syaqiyyun aw sa'idun. Kemudian tercatat apakah bayi tersebut termasuk bayi yang sa'id, yang bahagia, ya, atau yang celaka. Nek bahagia berarti dia sudah tercatat ahli surga. Tapi kalau dia termasuk ahli syaqawah, ahli yang sengsara, dia akan masuk neraka. Nah, menurut Imam Suyuti, kalau bayinya orang musyrik ini tercatat di lauhul mahfuz termasuk orang-orang ahli sa'adah, ahli bahagia, ya, atau ahli dukhulin nar, dia akan taat kepada Allah yang perintah Gusti Allah nanti di akhirat, ya, nanti ada riwayatnya secara detail nanti. Di akhirat nanti akan diperintahkan, hei hambaku, hei anak kecil, ya, masuklah ke neraka-Ku. Kalau dia termasuk ahli sa'adah, ya, orang yang bicara Gusti Allah, orang yang akan mendapatkan kebejoan, kebaikan, maka dia akan taat Gusti Allah dan masuk neraka. Ya, neraka Gusti Allah. Kenapa? Taat. Nah, seperti ini. Kemudian setelah masuk neraka langsung dikembalikan ke dalam surga sebagai bentuk ujian ini. Wa man kutibat lahu syaqawah, sedangkan orang yang tercatat menjadi orang yang bukan beruntung, orang yang syaqawah, orang yang dia bukan bejo, ya, seperti itu. Imtana, dia akan menahan dirinya, ya kan, gak gelem bener apa. Fayushabu ila nar, kemudian dia akan digeret masuk neraka. Ini penggabungan dari hadis-hadis yang lain, mengkompromikan dari hadis yang ada. Jadi anak-anak musyrik yang meninggal ketika masih kecil ini dalam kehendak Gusti Allah. Yang kedua, dia akan diuji. Ujiannya apa? Dikengken dengan neraka.
Jika ini kembali ke orang berakal, ampun. Tapi tadi kalau dia termasuk orang-orang yang bejo, ya, lalu akan gampang mudah taat kepada Allah. Si mereka itu Gusti Allah, dia akan masuk neraka. Setelah dia masuk neraka langsung dikembalikan ke dalam suara. Tapi orang-orang yang di lampu menjadi orang-orang yang boten bejo, orang-orang yang celaka, dia akan menahan hidup. Gusti Allah kalau berbohong, maka dia akan diseret dan akan dimasukkan ke dalam. Kira-kira seperti itu. Bagaimana tentang kondisi orang-orang anak-anak orang musyrik ketika meninggal dunia ketika masih kecil. Oke. Kemudian meskipun ada pendapat lemah, mungkin pendapat lemah saya sebutkan di sini. Wakilan dan dikatakan annahum yakununa fi barzakh bainal jannah wan nar. Anak-anak musyrik ini berarti pendapat ke-6 ya. Mereka berada di alam barzakh antara surga dan neraka. Wakilan dan dikatakan di pendapat yang lain juga pendapat lemah nih karena tidak ada sandarannya. Tapi Imam Suyuti disebutkan di sini yusiruna turaban wala dalil ala dzalik. Mereka akan dijadikan tanah kembali dan dua pendapat ini tidak ada dasarnya yang kuat. Seperti itu. Kalau hewan-hewan yang lain yang disebutkan di dalam ayat ini, ketika ada hewan yang bertengkar kemudian mereka diadu sampai diimpaskan ya sampai adil, maka mereka menjadi tanah. Makanya di akhir surat An-Nahl itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Dan orang kafir punya keinginan yang lain-lain, duhai seandainya saya kuntu turaban, saya menjadi tanah. Karena melihat bagaimana keadilannya Gusti Allah ya terhadap hewan-hewan yang dulu mungkin saling menggolimi, setelah tuntas mereka ya hewan-hewan itu ganti tanah. Seperti ini. Tapi dua pendapat terakhir ini pendapat yang berlebihan karena tidak didukung oleh hadis-hadis yang sahih. Kemudian berikutnya wa amma auladul muslimin fala yajri fihi khilaf bal al-ijma' ala anna fil jannah. Sedangkan anak-anak orang Islam yang meninggal dunia sebelum mereka balik usia setahun sampai mungkin 10 tahun seperti dari balik. Kalau baliknya anak perempuan kan lebih cepat ya, antara usia 8 atau 9 tahun karena sudah balik. Kalau anak laki-laki mungkin agak lama. Niki kata para ulama tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak-anak orang Islam yang meninggal masih kecil mereka masuk surga. Ini kan ini tidak ada khilaf. Para ulama sepakat. Kemudian di sini disebutkan Imam Qurtubi wa huwa qaul jumhur. Ini adalah perkataan Imam Nawawi berkata, ajma'a man yaqib bihi min ulama muslimin ala an atfal muslimin fil jannah. Telah sepakat dari ulama-ulama orang Islam bahwasanya anak-anak muslimin di dalam surga seperti ini. Oke. Kemudian ada juga pendapat yang noleh. Ini berarti pendapat yang tidak kuat argumentasinya. Meskipun argumentasinya hadis Muslim. Makanya kalau kita lihat ini sekedar sahih doang. Jadi kalau ada hadis sahih, sekedar sahih doang kemudian kita jadikan kebijakan. Sahih oke, tapi kita juga melihat bagaimana umat Islam, bagaimana para ulama mensikapi. Itu yang paling penting. Kadang-kadang semuanya sahih sudah. Nah, terus bukan sekedar sahih doang hadisnya, tapi bagaimana ada hadis sahih kemudian para ulama ini menyimpulkan dari pemahaman hadis sahih ini yang paling penting. Nah, ada satu pendapat yang nyelek. Kalau tadi kan pendapat umat Islam secara umum, ya, bahkan sepakat anak orang Islam yang meninggal dunia ketika kecil mereka adalah surga. Tidak ada pendapat yang mereka nyelek. Watawakaf ba'dhum. Ada ulama yang tawakuf itu betul. Kalau ibaratnya jenengan agak rapat, itu betul berpendapat absen. Tidak berpendapat, kak nyoblos lah makanya. Seperti ini. Li hadis Muslim, karena ada hadis Imam Muslim. Hadis sahih berarti. An Aisyah qalat, dari sini Aisyah beliau berkata, "Jami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jenazah sabiyun min al-ansar."
Nabi Muhammad ada seorang bayi, ya, anak bayi yang meninggal dunia dari sahabat Ansor. Fakultu, kemudian saya Siti Aisyah berkata, ya Rasulullah, tuba li hadzal usfur min usafiril jannah. Sangat bahagia sekali usfur itu anak burung, Pak. Artosipun bayi yang baru lahir dan mati ini diibaratnya anak burungnya masih kecil. Sungguh berbahagia anak burung ini dari anak burung-burungnya surga. Lam ya'malisu wa lam yudriku, dia belum pernah melakukan amal buruk sama sekali. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna Allaha khalaqal jannah wa khalaqa laha ahlan wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Gusti Allah menciptakan surga dan menciptakan makhluk yang akan mendekami atau yang menempati surga, sedangkan mereka masih di tulang sumbi bapak-bapak mereka. Atas itu lah surga itu ya. Dan Gusti Allah menciptakan makhluk yang akan menempati surga, sedangkan makhluk ini masih berada di tulang sumbi bapak-bapak kita semua. Seperti ini. Wa khalaqa laha ahlan wa hum fi aslabi abaihim. Juga Gusti Allah menciptakan neraka dan Gusti Allah akan menciptakan makhluk-makhluk yang akan mendekat di dalam neraka, sedangkan mereka masih berada di tulang sumbi bapak-bapak mereka. Ini kan juga tak pikir-pikir itu roh seluruh yang di ngeri-ngeri sedang, ya. Ngeri-ngeri sedang. Gusti Allah nyiptakan surga, nyiptakan penghuni surga, sedangkan penduduk yang akan mendekat, yang mendekam atau yang menempati surga masih berada di tulang sumbi bapak mereka. Seperti ini. Sebaliknya neraka juga demikian. Nah, kata Imam Nawawi tentang hadis ini, al-jawab anhu, ya. Karena beberapa ulama tadi namun tidak mau berpendapat karena ada hadis ini, maka Imam Nawawi menjawab, ya. Innahu la'annahu nahaha 'anil musara'ah ila al-qat'i min dalil. Nabi Muhammad memberikan larangan terhadap Siti Aisyah tadi, langsung menghukumi enaknya orang ini menjadi burung dari burung-burungnya surga seperti itu. Kayak Siti Aisyah itu sudah menjas, sudah memutuskan bahwa anak itu tembus surga. Nah, kata Imam Nawawi, niki larangan dari Rasulullah, ojo sampai kesusu, ojo sampai tergesa-gesa memutusi sesuatu yang masalah akidah yang belum kelihatan, kenyataannya tanpa ada dalil seperti ini. Ya. Kemudian al-qalat dzalika qabla ayya'lam al-atfal muslimin fil jannah. Akan bisa jadi, ya, Nabi Muhammad bersabda demikian, ya, karena belum tahu kalau nanti anak-anak orang muslim itu di dalam surga. Gara-gara dalil yang kita sebutkan tadi. Karena Nabi Muhammad itu juga sekarang pakai dalil, pakai wahyu. Ya kan? Nabi Muhammad tahu masa depan itu karena wahyu. Kan yang kita bahas ini kan masa depan ya. Oh, anak orang musyrik berbudi kan seperti itu. Kan masa depan. Nah, Nabi Muhammad menurut Imam Nawawi bisa saja, ya, Nabi Muhammad belum turun wahyu, ya, belum ada berita kalau anaknya orang musyrik yang masih kecil itu masuk surga, sehingga beliau mengatakan demikian seperti itu. Oke, para bapak ibu yang dirahmati Allah SWT, itu pembahasan tentang anak-anak musyrik dan anak-anak orang beriman yang mati ketika masih kecil. Kalau tadi kita simpulkan, kalau anak musyrik, ya, meninggal dunia ketika kecil, dalam kehendak Gusti Allah dia akan diuji, nek taat terhadap ujian Allah masuk surga, nek boten taat terhadap ujian Gusti Allah masuk neraka. Sedangkan anak-anak orang Islam yang meninggal ketika masih kecil, mereka semuanya masuk dalam surga. Kemudian kita akan masuk bab baru, di bab berikutnya tadi yang kita bahas setelah dalil-dalilnya tadi, bab yasna'u bi ahli al-fatra wa man lam taqbul da'wah min al-qasam wal ma'dud. Bab tentang apa yang Gusti Allah lakukan terhadap orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Tadi kan kita sudah bahas sekitar tentang zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi, tidak ada Nabi di dalamnya kurang lebih 500 tahun.
bagaimana Gusti Allah mensikapi atau melakukan terhadap mereka, apa yang Gusti Allah akan lakukan terhadap mereka. Dan orang-orang yang belum sampai terhadap mereka dakwah Islam, contoh ketika dunia ini ada satu pulau yang ditempati beberapa orang, tapi mereka belum kenal Islam, primitif ya, tapi itu apa? Nah, bagaimana dengan mereka ini? Bisa saja, oke? Bisa saja di bumi kita ini ada satu tempat, satu pulau yang pulau ini belum pernah kejamah dunia luar, ya kan? Sehingga mereka tidak kenal agama Islam. Nah, bagaimana Allah akan mensikat terhadap orang seperti ini? Ya. Minat asal, ya, dari orang-orang yang asal itu tuli, ya kan, yang tidak bisa mendengar. Wal mantuh itu kurang lebih orang yang jumlah, orang yang dia mungkin IQ-nya pas-pasan sehingga tidak bisa memahami. Si cita masih cipiro, arti, ya kan? 100 dikurangi 50 berapa? Puing bisa mikir. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan orang demikian? Nah, akan dibahas oleh Imam Suyuti di sini. Sekedar. Oke, kita akan bahas dari beberapa hadis yang ada. Imam Bazzar meriwayatkan hadis dari sahabat Tauban Nabi Muhammad SAW azzaman sya'nal masalah. Suatu ketika Nabi Muhammad menerangkan permasalahan yang sangat luar biasa. Faqala, maka Nabi Muhammad bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah." Nanti jika datang hari kiamat, ahlul jahiliyah, maka orang-orang jahiliyah akan datang. Yahmiluna awthanahum ala zuhurihim. Mereka akan membawa berhala-berhala, arco-arco di atas punggung mereka. Jadi ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah kan dia berhala. Pahala sekolah gede, Lata, Mana, Uzza, Ubal, berhala-berhala yang mereka sembah, mereka akan bawa betul pakai tangan, bawa di atas punggung mereka. Fayas'aluhum rabbuhum, maka Tuhan mereka bertanya kepada mereka. Fayaqulun, maka mereka menjawab, Rabbana lam tursil lana rasulan wa lam ta'tina laka amrun. Wahai Tuhan kami, Panjenengan belum mengutus kepada kami seorang rasul dan belum datang kepada kami perkara, artinya belum datang agama Islam. Walau arsalta ilaina rasulan lakunna atwa'a ibadi. Sekiranya Panjenengan, wahai Allah, mengutus kepada kami seorang rasul, pasti kami menjadi hamba-hamba Panjenengan yang paling taat. Ini argumentasi mereka. Fayaqulu lahum rabbuhum, kemudian Allah menjawab pertanyaan mereka. Ara'aitum in amartukum bi amrin atuti'uni. Wahai manusia, ini orang-orang di zaman Fatrah ini kok ditanya. Sekiranya, seandainya saya memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah, apakah kalian mau mentaati perintahku? Kata Allah. Fayaqulu ala dzalika mawafiqahum, maka Gusti Allah mengambil kesiapan mereka. Siap ya Allah, siap ya Allah, semuanya siap. Siap, kami akan taat terhadap perintah Panjenengan. Ketika Panjenengan memerintahkan kepada kami. Niki napa Gusti Allah mengajak dialog kepada ahli Fatrah, yang belum ada rasulnya. Fayaqulu, maka Gusti Allah berfirman, "I'madu laha fadkhuluha fayantaliquna hatta idza ra'awha faraqu minha faraja'u." Maka Gusti Allah memerintahkan, pergilah kalian, masuklah kalian ke dalam api neraka. Maka mereka berduyun-duyun menuju api neraka. Sampai mendekati api neraka, ketika mereka melihat api neraka, mereka langsung belayu, kocar-kacir, tafarruq, mereka kocar-kacir. Kemudian mereka kembali kepada Gusti Allah dan menyampaikan, faqalu rabbana farraqna minha wa lam nastati' an nadkhuluha. Ya Allah, kami
kocar kacir, kami gak mampu masuk. Lihat terus mengerikan api neraka itu. Api neraka bukan kecil, tapi bau besar. Ya, seperti ini. Fayaqulu udkhuluha wa akharin. Masuklah, ya kan? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad bersabda, "Lau dakhaluha awwala marratin kana 'alaihim bardan wa salam." Sekiranya mereka mau memasuki api neraka niku yang pertama kali, maka api neraka tadi menjadi bardan, menjadi dingin dan menjadi keselamatan untuk mereka. Nabi Ibrahim ketika dimasukkan api, ya kan, gimana niku Nabi Ibrahim ketika dimasukkan api, ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan memberikan kesejukan, keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Sama alifatroh yang tidak ada rasul di dalamnya, diperintahkan Gusti Allah masuk ke neraka. Mereka tahu, niki yang akan justru mereka akan masuk neraka nanti karena mereka tidak taat kepada Gusti Allah. Kita ujiannya aku tahu betul Pak. Wah betul, terang ya. Kira-kira itu Pak, terang kau di api neraka jahanam, kita melbu. Ini tantangannya justru gede Pak ya, langsung gede nih. Dari Gusti Allah langsung memerintahkan. Kemudian hadis yang lain, hadis Imam Ahmad Ibnu Rahawai di dalam Musnad, beliau berdua, Imam Baihaqi dalam kitab I'tiqad, dan beliau sahihkan hadisnya dari Aswad bin Sarih dan Muhammad SAW bersabda, arba'atun, ada 4 golongan, yuhtajuna yaumil qiyamah, yang mereka minta berargumentasi kepada Allah. Artinya mereka memohon perdialog kepada Gusti Allah, ya. Karena mereka tidak bisa memahami agama Islam dengan baik, ya. Karena kekurangan yang mereka miliki. Yang berkiamat pada hari kiamat, rajulun asam. Yang pertama adalah seseorang yang tuli. Kenapa tuli? Budak bisa mendengarkan, ya, seperti ini. La yasma'u syai'an, tidak bisa mendengar sama sekali. Yang pertama. Yang kedua, rajulun ahmak, orang yang dungu, idiot, yang mungkin akilnya tidak bisa memahami. Tadi siji tambah siji belum. Sopo jenengmu? Oh, atau enggak bisa jawab. Ya, seperti itu. Yang ketiga, rajulun haram. Ya. Seseorang yang dipanjangkan usianya Allah sampai tua lantas, sampai pikun, ya, sampai lupa-lupaan, tidak paham, ya, seperti ini. Yang keempat, warajulun mata fi fatrah, dan seseorang yang meninggal di zaman fatrah. Sudah paham ya? Zaman fatrah ini zaman kekosongan tidak ada. Fa'amal asad, adapun orang yang tuli tadi, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi, laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'an. Ya Allah, telah datang agama Islam, tapi saya tidak pernah mendengar sesuatu. Biasanya Pak, orang yang tidak mendengar itu biasanya bisu. Biasanya apa ya? Biasanya bisu. Karena orang bisa ngomong, ini karena bisa ada sesuatu yang dia dengar, ya, yang dia rasapi, pikir berjati. Nah, orang yang bisu itu biasanya kacau dalam masalah pendengaran. Coba jenengan persani kalau ada orang bisu, biasanya pendengarannya agak kurang baik. Biasanya seperti itu. Wa amal ahmad, adapun orang yang idiot, orang yang dungu, orang yang mungkin akhirnya sangat rendah, yaqulu, dia berkata, ya Rabbi, laqad ja'al Islam was-sibyanu yahdhifuni bil ma'am. Wahai Allah, agama Islam telah datang, sedangkan ya, anak-anak kecil yang lainnya niku merendahkan saya dengan melempari saya kotoran. Artinya saking idiotnya atau saking bebelnya orang tersebut, jumunya sampai di promodo atau di buisan seperti itu, dilempari kotoran dan yang lain. Wa amal haram, adapun orang yang sangat tua atau sampai pikun, fayaqulu, beliau berkata, ya Rabbi, laqad ja'al Islam wa ma aqilu syai'an. Ya Allah, telah datang agama Islam, tapi saya tidak paham sama sekali. Karena pikun kok sudah makan, jadi anak minta lagi, nak makan. Sudah makan, minta makan lagi, ya kan? Nah, aku
Ashabul Ukhdud. Kalau jenengan baca surat apa di juz amma surat Al-Buruj. Ini tentang Ashabul Ukhdud. Itu juga terjadi di zaman Fatrah di Yaman kejadiannya. Mereka tetap menyembah Gusti Allah, ya, satu Tuhan. Bagi yang tidak taat dilemparkan ke dalam api. Seperti ini. Ini terjadi di zaman Fatrah, zaman kekosongan. Nah, maka di zaman Fatrah ini banyak orang yang ya Allah telah datang belum datang kepada saya seorang utusan fayakhudhu mawathiqahum liuti'an, maka Gusti Allah meminta perjanjian kepada mereka berempat ini, empat golongan ini, agar mereka siap mentaati Gusti Allah. Fayursil ilaihim an yadkhuluna, maka mereka digiring agar mereka memasuki api neraka. Hei semua hambaku, silakan masuk neraka. Qala Nabi Muhammad bersabda, "Fawalladzi nafsi Muhammad biyadihi law dakhaluha lakanat 'alaihim bardan wa salaman." Sekiranya demi Allah, sekiranya mereka memasuki api neraka tadi, maka api neraka menjadi dingin dan menyelamatkan. Ini ujian terbesar. Ujian terbesar. Kalau ujian saya dengan ini malah saya ujian kita tidak alhamdulillah tidak pernah ada ujian-ujian berat. Ujian-ujian di antara zaman-zaman sebelumnya itu ada orang sampai untuk menjaga keimanannya sampai digergaji, dipotong jadi dua untuk menjaga keimanannya. Hampir di Indonesia, alhamdulillah kita sudah secara umum sudah nyaman, ibadah tidak diganggu, ya kan? Semacam-macam. Karena kita syukuri keimanan yang luar biasa. Kalau di zaman-zaman dahulu Rasulullah pernah jujur dari sahabat itu ketika di periode Mekah. Ya Rasulullah, kita diintimidasi, kita dibunuh macam-macam. Rasulullah memberikan ilustrasi dan memberikan semangat kepada mereka. Para sahabat itu sampai belum ada apa-apa dibandingkan zaman dulu. Ada orang menjaga keimanan sampai digergaji mereka. Seperti itu. Sehingga sahabat tegar. Seperti itu. Meskipun ada beberapa sahabat yang disiksa sampai meninggal juga ada, ya kan? Seperti itu. Tapi tidak seperti orang-orang yang terdahulu untuk menjaga keimanannya. Ya, seperti itu. Oke, di hadis yang lain, wa akhraja ats-tsalatsa aidan, dan imam tiga yang kita sebutkan tadi juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah marfu'an secara marfu', ya. Dan di akhir hadisnya disebutkan faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salaman wa man lam yadkhulha yushab ilaiha. Barang siapa yang memasuki api tadi, maka api tersebut menjadi dingin dan menyelamatkan. Sedangkan orang yang tidak mau masuk ke api neraka tadi, maka akan diseret menuju api neraka secara paksa. Nah, seperti itu. Kita saya pelajari waktu ini, Pak. Saya gampang kita akan masuk neraka. Orang bocoran ini, ya kan? Ya, kita ada bocorannya nih, Pak. Yang tadi orang yang tuli, orang yang tadi idiot, orang yang di zaman Fatrah, ya kan? Ini yang mereka dari awal memang tak paham, Pak. Kita di Gusti Allah yang lebih tahu mana orang yang ahli surga, mana ahli neraka tadi. Tergantung yang tercatat di dalam. Berikutnya hadis yang mungkin ini terakhir dari pembahasan ahli Fatrah dan orang-orang yang belum sadar kepada mereka, termasuk orang yang tidak sempurna penciptaannya, kayak tuli, kemudian idiot dan yang lainnya. Hadis Imam Bazzar dan Abu Ya'la dari Anas bin Malik, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi arba'atin yaumil qiyamah," akan didatangkan 4 golongan pada hari kiamat. Siapa saja? Yang pertama, bil maulud, orang yang anak yang meninggal dunia saat masih kecil. Nah, ini yang kita disampaikan oleh bab sebelumnya, bagaimana keadaan anak musyrik yang masih kecil. Hadisnya ini. Anak kecil yang meninggal dunia akan didatangkan. Wal ma'tum, orang yang
idiot atau yang dungu atau yang mungkin akhirnya rendah akan didatangkan. Wa man mata fil fatrah, orang yang meninggal dunia di zaman fatrah. Wasyaikhul fani, dan seorang yang sepuh, sangat sepuhnya sehingga sampai pikun. Seperti itu. 4 ini akan didatangkan. Kulluhum yatakallam bihujjati, mereka akan berargumentasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu Rabbu ta'ala li unikin minan nar. Maka Gusti Allah berfirman kepada neraka, Iblis atau Ibras, wahai neraka, tampakkanlah dirimu kepada mereka. Fayaqulu lahu, maka Gusti Allah berfirman kepada golongan ini, inni kuntu ub'ats ila ibadi rasulan min anfusihim. Dulu di dunia saya utus hamba-hambaku sebagai utusan, utusan Allah terhadap manusia-manusia di sekitar mereka. Wa inni rasulun nafsi ilaikum, dan saya kata Gusti Allah sebagai utusan untuk diri sendiri. Gampangnya gini ya. Kalau di dunia kita bisa kenal Gusti Allah kan melalui utusan Gusti Allah, yaitu Rasulullah. Di hari kiamat nanti di akhirat, karena Rasulullah sudah habis semuanya, Gusti Allah menamakan dirinya sebagai utusan Allah dari Allah sendiri. Artinya Gusti Allah sebagai wakil saja utusan Allah di dunia. Terus aku yang mengerang kata Gusti Allah, saya adalah pencipta plus saya sebagai ganti ini Rasul di dunia. Seperti ini. Kemudian Allah berfirman, karena saya sebagai Rasul, kata Gusti Allah, dan sebagai Tuhan, saya perintahkan kepada kalian, udkhuluha, silakan masuk ke ini neraka. Fayaqulu man kutiba alaihi syaqa, maka akan berkata orang-orang yang ditakdir Gusti Allah di lauhul mahfuz, orang-orang yang celaka. Ya Rabbi, anadkhuluha wa minha kunna nafir. Ya Allah, apakah kami akan memasuki neraka padahal dari neraka kita lari, ya kan? Masa kita disuruh masuk neraka padahal neraka ini kita akan lari dari neraka. Kok justru dikokon malu? Seperti itu. Wa man kutiba alis-sa'adah, dan barang siapa yang tercatat di lauhul mahfuz menjadi orang yang bahagia masuk surga, yamdi, maka dia akan masuk ke neraka tersebut, akan memasuki neraka tersebut. Fayaqtahimu fiha musri'an, dia akan menembus api neraka dengan cepat. Fayaqulullah, maka Gusti Allah berfirman, antum lirusuli kuntum asyaddu takdziban wa maksiyatan. Fa yadkhul haula al-jannah wa